Oke, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi apotik dari perusahaan Indelen. Alamat dari aplikasi ini bisa digunakan secara bebas melalui alamat apotikdemo.myindelen.com, dan untuk halaman loginnya tampilannya seperti ini, dan di bawah ada tulisan username dan password adalah admin. Jadi kita masukkan di sini username-nya admin, passwordnya juga admin, kita enter. Dan ini adalah tampilan awal ketika kita menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa-apa fitur yang ada pada menu dashboard ini sendiri. Yang paling pertama dan yang paling unik di sini adalah menu notifikasi pop-up. Menu ini menjelaskan tentang obat kadaluarsa, obat yang hampir kadaluarsa, dan begitu juga dengan obat yang sudah habis dan obat yang hampir habis. Dan di sini juga ada beberapa tampilan yang interface dan friendly untuk beberapa kalangan. Contoh, total obat yang tersedia di apotek tersebut, total kategori yang tersedia di apotek tersebut, total pemasok yang tersedia di apotek tersebut, dan total unit, total penjualan, serta total pembelian. Dan beberapa fitur lainnya yang bisa kalian lihat di sini. Untuk tata cara penginputannya sendiri, yang pertama kita harus mengisi dulu master data. Master data ada berapa? Master data ada 4. Yang pertama adalah kategori dan unit. Kategori dan unit ada 2, berarti ada 2 nih. Oke, 2. Yang ketiga siapa? Pemasok. Yang ketiga pemasok. Yang keempat siapa? Yang keempat adalah obat itu sendiri. Kenapa obat terakhir? Karena ketika kategori dan unit tidak diisi, otomatis obat juga tidak akan pernah bisa diisi dengan sempurna, karena obat itu di dalamnya tercantum kategori dan unit. Begitupun juga dengan pemasok. Ketika pemasok tidak diisi, obat otomatis tidak akan terinput atau tidak akan terisi informasinya dengan sempurna. Jadi yang pertama adalah kategori dan unit. Jadi yang pertama kita lihat apa sih kategori itu? Kategori, coba kita lihat, kategori itu adalah vitamin. Contohnya vitamin, kategorinya vitamin itu deskripsinya pun di sini dibuatkan tabel untuk mempermudah. Siapa tahu admin lupa, karena kan namanya manusia juga, tempatnya hilap dan salah, hilap dan lupa. Jadi kami pun membuatkan fitur untuk menjelaskan sedikit tentang kategori tersebut agar mengingatkan kembali bagi operator yang menjalankan aplikasi ini agar meminimalisir kesalahan pemberian obat. Di sini contoh, nama kategorinya adalah vitamin. Vitamin itu apa? Deskripsinya adalah suplemen, seperti itu. Jadi untuk yang kedua adalah unit. Unit, kita lihat di unit. Unit itu apa? Unit itu adalah botol, inhaler, injeksi, kaplet, kapsul, dan yang sebagainya. Terus itu kita masuk ke menu pemasok. Pemasok itu siapa? Pemasok itu adalah PBF atau pedagang besar farmasi. Ini bahasa yang sudah tidak familiar lagi bagi seorang yang sudah bergelut lama di bidang farmasi. Contoh PBF yang cukup terkenal adalah PT Binasan Prima, PT Anugerah Hargon Medika, PT Binaya Jaya, PT Antar Mitra Sembada, PT Ensepal Putra Mega Trading. Ini adalah PBF yang nantinya akan masuk sebagai pemasok di apotek kalian. Ketika ketiga master tadi itu sudah terisi, mari kita ke pengisian obat. Pengisian obat itu bagaimana? Coba kita lihat. Tambahkan
nama obat. Contoh nama obatnya adalah paracetamol. Paracetamol lagi. Ada udah terlalu banyak ya paracetamol ya. Apalah, permudah untuk tutorialnya. Penyimpanannya, contoh ini penyimpanannya ketika di apotik kalian itu dia ternyata ada terletak di rak pertama atau etalase pertama dekat dengan pembeli, berarti anggap saja itu adalah rak pertama atau rak 1. Banyak stok. Berapa obat yang ada pada stok kalian? Contoh 10. Ini contoh aja ya. Unitnya apa? Unitnya ternyata dia tablet. Kategorinya apa? Contoh analgetik misalkan. Kadaluarsanya ini juga harus disesuaikan dengan obatnya. Contoh kadaluarsanya mungkin di tahun 2024 Januari tanggal 1. Deskripsinya untuk mengurangi sakit kepala dan menurunkan panas. Ini contoh ya. Belum, jika salah mohon dimaklumi lah. Nama pemasoknya, ternyata dia dipasok atau PBF yang menyediakan obat paracetamol adalah PT Antara Mitra Sembada. Nah, ini kenapa alur yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah kategori dulu yang diisi, yang kedua unit, setelah itu pemasok untuk menyempurnakan isi dari obat tersebut, isi informasi dari obat tersebut. Oke, kita contohkan Antara Mitra Sembada. Ternyata Antara Mitra Sembada lah yang masuk si paracetamol. Di sini ada profit resep. Ketika dia datang menggunakan resep, ternyata nih obat paracetamol datang menggunakan resep. Bapak atau ibu atau teman-teman mau menyisikan profitnya berapa, itu tergantung dari kebijakan apotek itu sendiri. Contoh saya inginnya 10%. Terus itu profit non resep, ternyata dia tidak membawa resep, dia cuma bertanya ada obat paracetamol kepada petugas farmasinya atau aparatur atau admin yang bertugas selagi apotek itu berjalan. Ternyata profit non resepnya misalkan 5%. Contoh harga belinya kita anggap saja adalah harga belinya adalah 10.000. Oke. Coba kita hitung di sini. Harga belinya 10.000, profit resepnya 10%. 10.000 10% adalah 1.000. Jadi 10.000 ditambah dengan 1.000 karena 10%-nya dari 10.000 adalah 1.000, jadi 1.000 ditambah 10.000 sama dengan 11.000. Begitu juga dengan harga jual non resep. Karena profit non resepnya 5%, harga jual non resepnya juga ditambahkan dengan harga beli sama dengan 10.500. Nah, Kakak, kenapa? Mungkin kalau ada pertanyaan ya, kenapa ada kolom 20 di bawah? Kolom 20 ini berfungsi untuk contoh ya. Ini kan tadi 10.000, ketika profit persennya 10% dan profit non resepnya 5% menghasilkan harga segini, 11.000 dan 10.500. Berbeda hal ketika harga ini tidak bulat. Ketika harga itu contoh 10.500 atau 10.055. Nah, otomatis kan tidak bulat. Harga jual resepnya jadi 11.610 rupiah, 5. Hari ini sangat susah untuk mencari uang 5 rupiah. Bahkan saya belum pernah lihat uang 5 rupiah di zaman saya. Oke, dan itulah fungsi dua tabel di bawah yang kosong ini. Nah, harga jual resep, contoh harga jual resep tadi kan
11.610. Ini nih ya. Kita bulatkan menjadi 11.000, bukan 11.000 jadinya. Anggap aja kita bulatkan ke atas jadi 12.000. Oke, yang harga jual non resepnya lagi kita bulatkan ke atas lagi 11.500. Nah, pilihannya ada dua. Bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman sekalian mau pilih yang ini atau mau pilih yang ini. Itu tergantung kebijakan dari bapak-bapak, ibu-ibu semua. Berbeda hal dengan harga ketika harga itu bulat. 10.000 otomatis harganya tidak perlu repot-repot untuk menuliskan ini karena ini sudah lebih mudah rasanya. Pilihan yang pertama rasanya lebih mudah daripada pilihan yang kedua, harus mengetikkan lagi. Oke, mungkin sampai di situ kita akan sangat paham terkait itu. Jadi selanjutnya setelah kita menginputkan obat, kita masuk ke menu pembelian. Kenapa pembelian? Pembelian harus dilakukan sebelum ada penjualan. Oke. Pembelian harus dilakukan sebelum ada penjualan karena tidak mungkin ada penjualan tanpa ada pembelian. Apa barang yang akan dijual ketika tidak ada yang dibeli? Seperti itu pemahamannya. Jadi kita harus ke menu pembelian. Coba kita lihat pembelian dulu. Pembelian di sini contohnya nama pemasoknya Binasan Prima. Di sini pun tercantum nomor referensi dan ini unik. Jadi mungkin tidak akan sama di setiap transaksi pembeliannya. Dan di sini juga tercantum berapa banyak yang dibeli dan total pembeliannya berapa. Ada. Kita coba tambah pembelian. Tambah pembelian itu di bagian sini kita masukkan antar mitra sembada, tanggalnya sekian, pilih obat yang ingin ingin dibeli. Coba kita cari pemasok yang lain. Binasan coba. Obat-obat yang dimasukkan pemasoknya Binasan Prima adalah Elkana sirup. Ada lagi yang lain. Elkana CL sirup, Becom Z, Koba, obat-obat jantung. Contoh. Dan berapa banyak kita mau beli? Semakin banyak semakin mahal juga. Jadi seperti itu. Jadi nanti setelah itu disimpan. Klik simpan, dia akan lari ke bagian di sini. Di sini. Dia akan masuk ke bagian lihat pembelian yang sudah terrecord. Setelah ke menu pembelian, otomatis kita bisa menjualan karena setelah pembelian itu akan masuk ke stok gudang. Nah, setelah masuk stok gudang otomatis kita bisa menjual. Kita lihat dulu penjualan. Ini nih, lihat menu penjualannya. Terus itu di sini menu untuk menjual. Taufik nama pembelinya. Penting nama, jangan sampai nanti mungkin ada salah salah mengasihkan obat atau salah intinya ada kesalahan ketika proses jual beli itu terjadi, entah itu edukasi obatnya, entah itu obatnya itu sendiri, entah itu banyak hal lah terkait tentang ini. Pentinglah ini namanya untuk bisa dicantumkan di setiap pembelian, mempermudah nanti ketika operator, admin atau petugas yang menjaga untuk mencari tahu, menelusur siapa pembeli saya terkait obat ini begitu. Nah di sini juga ada pilihan print kategori pembelian, dia resep, dia membawa resep atau tidak. Ketika dia membawa resep berarti kita pilih resep. Tapi ketika dia tidak membawa resep dan cuma bertanya ada obat A, ada obat B, ada obat C, berarti dia masuk kategori non resep. Oke. Terus itu tanggal transaksi.
obat yang dijual, obatnya contoh obat CDR misalkan, stoknya 2, yang tersisa stoknya 2, unitnya tablet, harganya ada tercantum di sini contohnya, baru harganya di sini juga ada, tinggal disimpan, selesai. Setelah simpan, dia masuk ke menu print out. Menu print outnya seperti ini. Oke. Setelah itu mungkin kita ingin melihat hasil dari pelaporan terkait mungkin obat kadaluarsa, obat habis, atau obat yang hampir kadaluarsa, atau obat yang hampir habis, sampai ke obat grafik penjualan dan grafik pembelian. Bisa dilihat di semua aplikasi ini. Contoh untuk kadaluarsa itu bisa dilihat di menu obat, bagian obat kadaluarsa. Obat kadaluarsa, di sini sudah ada peringatan obat sudah kadaluarsa. Obat sudah kadaluarsa, harap menambahkan obat yang baru. Ini adalah list. Semua ini adalah list obat yang sudah tidak kadaluarsa. Jadi tidak perlu repot lagi untuk mencari ke gudang mana obat yang kadaluarsa, mana obat yang sudah hampir kadaluarsa untuk bisa ditangani secepatnya. Untuk jika dia sudah hampir tidak keluar kadaluarsa, mungkin bisa diretur, mungkin bisa dipergunakan sebaik mungkin sampai bisa terjual atau bagaimana, itu tergantung dari kebijakan apotek itu sendiri. Dan di sini kami sebagai pembuat aplikasi ini mempermudah pemilik apotek untuk bisa mensortir terkait obat-obat yang sejenis atau seperti ini. Di sini juga sudah ada obat yang hampir kadaluarsa, juga ada diterangkan semuanya. Jadi tidak ada kerepotan, tidak ada kesusahan di lain hari. Dan di sini pun juga dijelaskan terkait obat yang sudah habis, harap menambahkan obat yang baru katanya. Dia sudah mengingatkan kita, tidak perlu lagi nanti juga kita per bulan lihat mana sih obatku yang habis, mana sih obatku yang hampir habis. Di sini juga sudah ada, tinggal di print. Terus itu untuk grafik penjualan, kita lihat di laporan, di menu laporan kita bisa lihat, oh di tahun 2022 di bulan Februari sampai Maret, oh ini laporan penjualan pembelian saya, penjualan sekian, pembelian sekian, laba yang saya dapatkan sekian. Terus kita mau yang lebih spesifik lagi, kita masuk di menu, misalkan untuk penjualan sendiri, kita masuk di menu grafik penjualan. Di sini juga bisa dilihat di tahun 2022 di Maret sampai April, mana obat yang paling banyak terjual, mana obat yang paling sedikit terjual, mana obat yang paling tertinggi, dan mana obat yang paling rendah terjual. Di sini bisa kita lihat. Jadi nanti kita bisa memprediksi obat mana yang harus saya sediakan lebih banyak dari obat-obat yang lain di bulan yang akan datang, dan mana obat-obat yang lebih sedikit saya harus sediakan dibandingkan obat-obat yang lain di bulan yang berikutnya juga. Ini manajemen untuk pengolahan obatnya, biar nanti apoteknya selalu mendapatkan keuntungan yang berlebih. Mungkin kita bisa lihat lagi di grafik pembelian. Grafik pembelian pun sama seperti grafik penjualan. Di bulan Februari sampai Maret di tahun 2022, obat apa yang paling banyak dibeli, obat apa yang paling sedikit dibeli, pengeluaran tertinggi, pengeluaran terendah di obat yang mana, bisa ditelusuri dan bisa nanti menjadi dasar analisa apotek itu untuk bisa menyediakan atau membeli suatu obat untuk keperluan manajemen kedepannya. Mungkin sampai di sini tutorial penggunaan aplikasi ini, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah
ilmu dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.